Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Anda adalah makhluk yang ulas asih, tetapi mengapa Anda menjadi begitu kacau? Bentuk sebenarnya dari biji adalah angsa zamrud, dan dia adalah makhluk roh tipe penyembuhan. Ada sangat sedikit angsa zamrud. Mereka bahkan berada di ambang kepunahan dan lebih jarang daripada beruang cakar teror emas gelap. Tubuh mereka dipenuhi dengan energi kehidupan alami dan murni. Energi kehidupan angsa zamrud 100.000 tahun bahkan dapat dibandingkan dengan emas kehidupan. Mereka dianggap makanan besar bagi setiap monster roh. Akibatnya, angsa zamrud sangat mungkin terbunuh sebelum menjadi dewasa. Biji sangat beruntung. Dia secara tidak sengaja menyelamatkan binatang roh yang ayahnya adalah monster roh kuat. Itu adalah binatang roh 10.000 tahun dan ia melindungi biji saat dia tumbuh selama 1.000 tahun. Setelah mencapai kultivasi 1.000 tahun, energi kehidupan biji menjadi lebih besar dan dia menjadi mangsa dari banyak makhluk. Namun, dia bukan orang yang menyimpan kebencian. Setelah predatornya dikalahkan dan terluka oleh pelindungnya, ia selalu membujuk pelindungnya untuk menyelamatkan mereka dan bahkan merawat luka-luka mereka. Perlahan-lahan, beberapa makhluk roh yang telah disembuhkan olehnya memutuskan untuk tinggal di sisinya untuk melindunginya. Dengan merawatnya, mereka bisa hidup lebih lama. Biji tumbuh dengan cepat di bawah perlindungan mereka. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga perdamaian di hutan Stardo. Pernah ada seorang mas roh yang mencoba menilai kultivasi biji. Dia telah menempatkan biji antara 550.000 atau 600.000 tahun kultivasi. Namun faktanya, usia sebenarnya biji tidak lebih dari 100.000 tahun. Ini berarti bahwa dia mampu menembus 5 kemacetan dalam rentang waktu pendek 100.000 tahun untuk mencapai kultivasi yang hampir mencapai 600.000 tahun ini. Dalam hal kecepatan kultivasi, Titian jauh lebih rendah daripada dia. Terutama dalam 10.000 tahun terakhir, kemampuan biji telah tumbuh lebih cepat karena singa emas bermata 3. Di sisi lain bahkan, Titian mampu mengatasi kemacetan ke-8 dan mencapai kultivasi 800.000 tahun. Bukan hanya karena kehadiran dari singa emas bermata 3, tetapi itu juga karena biji yang ada di sekitarnya untuk melindunginya saat ia berkultivasi. Tentu saja, ada juga rumor bahwa dia adalah istri dari Titian, atau setidaknya bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Di sisi lain, kultivasi dari biji ini dihitung di peringkat keempat dari 10 besar monster roh. Lebih dari 100 tahun yang lalu, biji adalah makhluk yang membujuk Titian untuk menandatangani perjanjian damai dengan manusia. Ketika gelombang binatang terakhir kali dimulai, biji ini menatap Penatua Song dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, "Tidak, kamu salah. Meskipun kami telah mampu menjaga keseimbangan ekologis dari hutan Stardo selama bertahun-tahun ini, manusia menjadi semakin kuat. Aku merasa sangat terancam oleh senjata-senjata itu. Jika kami mengizinkan kalian untuk berkembang lebih jauh, bahkan orang-orang biasa akan dapat menggunakan senjata yang merusak seperti itu, dan benua tidak akan lagi memiliki ruang untuk monster roh. Jika kita tidak melemahkan manusia, kita akan menjadi yang mati di masa depan." Penatua Song menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa manusia tidak akan pernah menang dalam perdebatan ini. Biji menutup matanya. Setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya ke depan. Tiba-tiba, pasukan monster roh mulai bergerak lagi. Kali ini mereka bahkan lebih keras dan lebih mendominasi daripada sebelumnya. "Tembakkan meriam silang Ilaizuge!" Zixing memberi isyarat dengan kekuatan dan meriam sekali lagi ditembakkan ke arah tentara monster roh.
Biji kini bertindak. Dia mengepakkan sayapnya ke depan dan membuat gerakan memeluk, melindungi monster yang ada di depannya. Bom mulai bergema, tetapi semua bom terhalang oleh sayapnya. Itu hanya menyebabkan bercak-bercak hijau giok yang bergelombang, tetapi tidak ada kekuatan ledakan yang mampu menembus melalui sayap Biji. Biji tidak hanya melakukan itu. Garis-garis cahaya hijau giok ini mendarat di semua monster roh, meningkatkan kekuatan hidup mereka. Angsa Zamrud yang berada di peringkat keempat di antara 10 besar monster roh telah mengungkapkan kemampuannya yang kuat. Penatua Song terlihat sangat muram dan cahaya hijau mulai bersinar terang dari tubuhnya. Dia tahu bahwa dia perlu menahan Biji. Jika tidak, Biji bisa memberikan bantuan terbaik untuk pasukan monster roh. Jika melepaskan kemampuan penuhnya, Penatua Song segera menyerbu ke langit. 2 cincin roh kuning, 2 ungu dan 5 cincin roh hitam naik. Cincin roh ketujuhnya bersinar sangat terang. Pada saat berikutnya, seekor elang muncul di udara, melepaskan cahaya hijau dari tubuhnya. Itu adalah wujud roh pelindung dari Penatua Song, elang ilahi bayangan. Saat sosoknya melintas ke depan, seberkas tembakan cahaya hijau muncul di langit. Garis cahaya hijau ini terlalu cepat, bahkan menggunakan teleportasi instan tidak akan menghasilkan kecepatan seperti ini. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Biji. Sepasang cakar elang yang tajam menjulur ke tangan Biji. Biji terkejut dengan kecepatan Penatua Song, tapi dia tidak panik. Lapisan cahaya hijau giok menyebar dari tubuhnya. Ketika Penatua Song mencakarnya, dia merasa seolah-olah dia telah meraih kulit tebal seekor lembu jantan. Cakarnya segera diblokir. Mencari kematian. Raungan mendalam dan geram bergema dan seekor harimau besar tiba-tiba menyerbu ke langit. Itu sangat ganas. Saat itu naik ke langit, itu segera melompat ke arah Penatua Song. Penatua Song mendengus dingin dan berbelok dengan cekatan di udara. Dia menyapu sayap kanannya yang sangat kokoh dan melemparkan harimau itu. Di antara semua penatua dari pavilion Dewa Laut, Penatua Song hanya kalah dengan Penatua Swan dalam hal kultivasi. Tidak hanya dia adalah seorang Dolo Transcendent, tetapi dia juga penatua yang paling berpengalaman karena dia hanya sedikit lebih muda dari Penatua Swan. Kultivasinya adalah peringkat 97 dan dia sangat kuat. Pada saat yang sama, dia juga ibu dari Dewa Bela Diri Dolo, Shanlin Er. Meski monster 100.000 tahun sangat kuat di antara monster, itu masih lebih rendah dibandingkan dengan Dolo Transcendent seperti Penatua Song. Setelah dia melemparkan harimau emas gelap bersayap 6 pergi, dia berbalik dan menyerbu ke arah Biji lagi. Garis cahaya hijau menyapu ke arah Biji seperti pisau tajam di udara, menghasilkan ledakan sonik yang intens. Ekspresi Biji menjadi jauh lebih serius. Bagaimanapun, bertarung bukanlah keahliannya. Kau berani? Raungan bergema di langit. Setelah itu, seberkas cahaya ungu muncul di langit seperti cambuk panjang dan memblokir pedang hijau Penatua Song. Ketika cahaya ungu dan hijau saling bertabrakan, Penatua Song segera merasa ada sesuatu yang salah. Rasanya seperti aura yang megah dan tak terbatas dari cahaya ungu akan melahapnya. Untungnya itu adalah dia. Dia segera menghindari bentrokan langsung dengan cahaya ungu itu. Namun Penatua Song tidak berhenti mengganggu Biji. Saat sosoknya melintas, dia muncul kembali ke sisi lain Biji. Garis-garis cahaya hijau berbentuk bulu yang tak terhitung jumlahnya mencapai ke arah Biji lagi. Cahaya ungu yang datang dari langit tidak diragukan lagi dilepaskan oleh Ditian. Dia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Tidak hanya Penatua Song dalam keadaan buruk, tetapi pemenang pertarungan di udara sepertinya telah diputuskan saat Ditian melepaskan serangan ini. Ketika erangan terdengar, banteng Toti yang saleh jatuh dari langit. Tubuhnya dikelilingi oleh kilat keunguan. Di dahinya ada cahaya hitam pekat yang dikelilingi oleh cahaya ungu. Matanya juga berwarna ungu. Penatua Swan! Semua tetua dari pavilion Dewa Laut panik. Yan Shaoze melompat untuk menangkap Penatua Swan, namun Ditian berubah menjadi meteor keunguan dan mengejar Penatua Swan. Jelas bahwa dia ingin mengambil kehidupan Penatua Swan.
Meski semua dari Akademi Shrek tahu bahwa Penatua Swan bukan tandingan di Tian, mereka tidak menyangka Penatua Swan hanya akan bertahan untuk waktu yang singkat. Tetapi, tepat ketika pasukan monster roh tiba di bawah kota, Penatua Swan sudah dikalahkan oleh Ditian. Tidak peduli seberapa kuat tentara pertahanan kota Shrek, mereka tidak mungkin menahan serangan dari binatang roh nomor 1 di dunia ini. Hati semua orang tenggelam dalam perang di benua Doulo. Situasinya tidak dapat dikendalikan jika kemampuan dua individu peringkat teratas terlalu jauh satu sama lain. Binatang roh bukanlah manusia, dan dengan demikian mereka secara alami tidak akan mengikuti aturan bahwa Feng Hao Doulo tidak dapat berpartisipasi langsung dalam perang. Ditian sama sekali tidak peduli dengan aturan itu. Jika dia diberi kebebasan untuk melakukan apapun yang dia inginkan, dia dapat dengan cepat melenyapkan kota Shrek sendirian. Pada saat kritis ini, suara yang terdengar tua tiba-tiba beresonansi. Ditian, jangan berlebihan. Sinar cahaya keemasan naik dari timur kota Shrek. Saat seberkas cahaya keemasan ini melesat ke langit, itu dengan cepat berubah menjadi naga emas besar, meraih tubuh Penatua Swan sebelum mengusir bola hitam keunguan di dahinya. Setelah itu, berbalik dan ekor naga besar menyapu dan bentrok melawan Ditian yang sedang mengejar Penatua Swan. Seketika, bumi berubah menjadi emas dan langit menjadi sangat gelap dan suram. Aura mengerikan menyebar dan memenuhi seluruh medan perang. Semua manusia dan binatang roh berhenti pada saat ini dan mengalihkan perhatian mereka ke langit. Cahaya emas dan hitam dibagi menjadi dua lapisan, dan mereka bahkan seimbang di udara saat dilepaskan. Kedua naga besar itu juga mundur pada saat bersamaan. Dewa Naga Doulomu, engkau belum mati? Ditian terdengar heran. Sekarang auranya yang perkasa tampaknya sedikit terkekang. Ditian, aku akan melindungi Shrek bahkan jika aku mati. Shrek tidak bisa diperlakukan dengan tidak hormat seperti ini. Jangan lupa, ketujuh anggota dari generasi pertama 7 monster Shrek telah menjadi dewa. Berani-beraninya kau sampai memimpin gelombang monster untuk menyerang kota Shrek. Apakah kau tidak takut menimbulkan murka surga? Pada kultivasimu, kau harus tahu bahwa ranah para dewa itu nyata. Suara yang terdengar tua itu tampak sedikit marah. Banteng Toti yang saleh akhirnya berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Tubuh Penatua Swan dipenuhi luka, tetapi itu dengan cepat dipulihkan di bawah perlindungan naga emas. Oh, jadi kau benar-benar sudah mati. Kau hanya menggunakan metode khusus untuk melestarikan sebagian dari roh dan kekuatanmu. Mu'en, kau tidak bisa berpikir untuk menghentikanku bahkan jika kau masih hidup. Jadi bagaimana jika ranah dewa ada? Apakah mereka akan ikut campur dalam urusan benua Doulo? Aku juga tidak berniat menjadi dewa. Apa yang harus ditakuti? Aku akan menghancurkan rohmu untuk membalas singa emas bermata 3. Saat dia berbicara, Ditian melihat ke langit dan meraung. Sisik hitamnya mulai bersinar dengan cahaya ungu. Swansea, Toti, suara penatuamu sangat keras. Penampilannya juga menyebabkan kota Shrek diliputi lapisan cahaya emas yang lembut. Guru, Yan Shaoze tak terkendali pada saat ini. Dia berlutut di udara. Semua penatua dari pavilion Dewa Laut semuanya membungkuk sedikit. Mereka menyapa Dewa Naga Doulo yang masih terus melindungi Shrek setelah dia mati. Ya, penatuamu tidak sepenuhnya mati. Apa yang Penatua Swan diam-diam katakan kepada Yu Hao untuk membantunya keluar dari kesengsaraan adalah benar. Penatuamu secara fisik sudah mati, tetapi dia adalah limit Doulo. Semua limit Doulo sebelumnya mampu menyembunyikan kekuatan jiwa mereka dan bagian dari roh mereka di pohon emas dan hidup bersama dengan pohon emas. Mengingat kultivasi limit Doulo, dia setidaknya bisa tetap berada di pohon emas selama 100 tahun sebelum dia diserap oleh pohon emas dan menjadi nutrisi. Tidak semua limit Doulo Akademi Shrek memilih untuk melakukannya. Lagi pula roh seseorang tidak akan bisa bereinkarnasi. Jika melakukan ini, dia akhirnya akan menjadi bagian dari pohon emas. Namun penatuamu memilih jalan tanpa masa depan ini. Dia merasa bahwa Shrek akan menghadapi bencana besar di abad berikutnya. Awalnya dia merasa bahwa dia harus melindungi Shrek karena Ye Shisui. Dia masih bisa menyimpan sedikit kesadarannya jika dia bergantung pada pohon emas yang ajaib bagaimanapun.
Dia mungkin adalah Master Roh terkuat Akademi Shrek dalam 1000 tahun terakhir. Karena ini, jejak spiritual penatuamu dan kekuatan jiwanya tersembunyi di dalam pohon emas. Hanya saja dia tidak bisa melepaskan kekuatan yang sama saat masa jayanya sebagai Dewa Naga Download tanpa tubuh fisiknya. Namun, ini tidak mengubah tekadnya untuk melindungi Shrek. Selain itu, ia adalah yang paling akrab dengan Nitian di antara semua individu terkuat di Akademi Shrek. Penampilannya segera mengubah situasi yang tidak menguntungkan. Setelah mendengar perintah penatuamu, Penatua Asuhan bangkit dan Banteng Toti yang saleh mengeluarkan raungan yang dalam. Tubuhnya bersinar terang dengan cahaya kuning dan awan keberuntungan naik di bawah kakinya saat dia terbang ke langit sekali lagi. Pada saat yang sama, naga suci cahaya penatuamu juga berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan berputar menuju Penatua Asuhan. Saat itu, mengelilinginya, cahaya keemasan yang kuat melonjak ke tubuh Penatua Asuhan. Tubuh Banteng Toti yang saleh mulai berubah secara signifikan. Itu benar-benar menjadi eksistensi yang berbeda. Dia sekarang memiliki wajah seekor kambing dan gigi seekor harimau. Pada saat ini Penatua Asuhan bukan lagi Banteng Toti yang saleh. Ketika jiwa bela dirinya disatukan dengan cara yang berbeda oleh penatuamu dan garis keturunan naganya dibuat lebih murni, dia sekarang telah berubah menjadi Toti, salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Dewa Naga telah terpisah dan berubah menjadi naga emas dan naga perak. Mereka telah mewarisi kekuatan fisik dan spiritual Dewa Naga masing-masing. Sebelum Dewa Naga terbelah, ia memiliki 9 putra yang juga mewarisi sebagian dari kemampuan dan garis keturunannya. Di antara mereka ada nenek moyang naga bumi dan kepala naga terbang. Sementara ada yang memasuki lembah yang dalam dan tidur di gunung berapi. 9 putra Dewa Naga tidak bisa beranak, namun mereka sangat kuat. Ketika Raja Naga Emas dan Naga Perak masih muda, mereka pernah memimpin naga untuk menguasai benua Doulo. Namun mereka meninggal satu demi satu dan garis keturunan mereka sebagian diturunkan ke generasi mendatang. Aturan naga berhenti ketika Raja Naga Emas meninggal secara tidak sengaja dan Raja Naga Perak menghilang, meninggalkan naga tanpa pemimpin. Monster roh yang mereka kuasai memulai pemberontakan dan menggulingkan mereka. Namun, bahkan sampai hari ini, manusia dan binatang roh masih mengenali naga sebagai yang sangat kuat. Garis keturunan naga paling murni tidak diturunkan. Naga merasa sangat sulit untuk berkembang biak. Mereka tidak dapat mempertahankan jumlah yang cukup dan perlahan-lahan kehilangan posisi mereka dalam sejarah. Meski begitu, beberapa garis keturunan naga yang tersisa masih sangatlah kuat. Raja Naga Hitam Mata Emas Nitian adalah contoh yang sangat bagus. Dia bukan Raja Naga Emas atau Raja Naga Perak yang sama-sama avatar Dewa Naga, dan dia juga bukan salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Namun dia masih bisa menjadi monster roh nomor 1. Itu menunjukkan betapa kuatnya naga di zaman kuno. 100 tahun yang lalu, penatuamu telah kalah dari Raja Naga Hitam Mata Emas Nitian. Nitian menempati setengah langkah ke ranah dewa. Apa cara terbaik untuk mengekangnya? Garis keturunannya telah membawanya ke puncak rantai makanan di benua Doulo. Hampir mustahil untuk melampaui dirinya dalam hal garis keturunan. Kemampuan Nitian adalah kegelapan pamungkas. Bahkan es Huo Yuhao tidak bisa mengekangnya, kecuali Huo Yuhao telah menjadi seorang limit Doulo. Sejak saat itu, penatuamu telah menggunakan semua upayanya untuk memelihara Penatua Asuhan. Hanya ada satu cara untuk mengekang Nitian, mulai dari garis keturunannya. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Nitian, dia masih naga. Di antara semua naga, mereka yang memiliki garis keturunan yang lebih tinggi darinya adalah Raja Naga Emas dan Perak, serta 9 dari putra Dewa Naga. Banteng Toti yang saleh milik Penatua Asuhan berisi bagian dari garis keturunan putra kelima Dewa Naga, yaitu Toti. Hanya saja, garis keturunan ini tidak lengkap. Meskipun sangat kuat, itu masih kalah dengan garis keturunan Nitian. Kini, penatuamu telah menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkan potensi penuh dari garis keturunan Toti dari Penatua Asuhan yang menuntun pada adegan saat ini. Sampai batas tertentu, Penatua Asuhan seperti Toti
putra kelima dari Dewa Naga yang telah turun ke dunia. Bahkan dengan kemampuan di Tian, dia terkejut ketika dia melihat perubahan pada Penatua Xuan. Dia secara pribadi telah melihat 9 putra Dewa Naga dan secara alami bisa mengenali tampilan dari Toti. Dia tertegun dan teringat bagaimana naga telah memerintah seluruh benua Doulo beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Paman Toti, benarkah itu kamu? Tian sedikit gemetar dan dia menjadi gelisah ketika dia melihat sosok yang kuat ini dari masa lalu. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya bahkan dengan kultivasinya. Namun, dia segera bisa mengatasi keterkejutannya. Tidak, kau bukan Paman Toti. Bajingan, beraninya kalian melakukan penghujatan seperti ini pada ras naga. Tian meraung dengan marah. Cahaya ungu memenuhi mata emasnya dan awan gelap dan suram berubah ungu pada saat ini. Seluruh langit tampaknya berada di ambang kehancuran dan seluruh dunia sepertinya akan hancur di bawah amarahnya. Ini adalah kemampuan sejati dari Dewa Binatang di Tian. Kekuatan mengerikannya mampu menghancurkan langit dan bahkan bumi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.